Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa. Ribuan santri dan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis pagi melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Pelaksanaan sholat digelar di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Salat Idul Adha dipimpin langsung oleh Panji Gumilang sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Para santriwan santriwati berduyun-duyun datang ke masjid untuk melaksanakan salat Id. Kontroversi tata cara pelaksanaan salat di Ponpes Al Zaitun masih dilakukan dalam salat Id pagi tadi, seperti saf atau barisan prajemaah yang tidak rapat serta tidak adanya pemisah antara baris jemaah wanita dan juga pria. Sementara itu di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada aspek hukum pidana terkait Ponpes Al Zaitun. Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, ya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajaran. Informasi lain, pemirsa, calon pengantin perempuan tewas saat mengantarkan undangan pernikahannya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Isak tangis pecah saat calon pengantin pria mendatangi rumah duka. Isak tangis pecah saat Zakarian, warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat, melihat jasad calon istrinya untuk terakhir kali di pelaminan. Wahyuni dan Zakaria seharusnya mengikat janji pernikahan pekan depan. Namun takdir berkata lain. Calon pengantin perempuan Wahyuni tewas usai motor yang ia kendarai ditabrak mobil SUV. Kecelakaan ini terjadi saat ia hendak mengantarkan undangan pernikahan mereka. Selama mempersiapkan pernikahan, Wahyuni dan Zakarian tidak pernah bertemu karena Zakarian bekerja di luar kota. Keduanya lalu berjanji untuk bertemu pada hari kecelakaan terjadi. Setelah dari Unsumbar, dia inginnya ke Capil, Polewali untuk mengurus KTP-nya, janjian dengan kakaknya. Terus dia juga baku telepon dengan calon suaminya untuk ketemu karena calon suaminya itu turun dari pelabuhan Parepare. Jadi dia maunya ketemunya di Tinambung atau di daerah mana saja setelah dia jalan naik mengurus KTP. Kasus kecelakaan kini ditangani Satlantas Polres Polewali Mandar. Iya, ini mungkin meskipun jauh dari profesi orang yang bisa membantu persalinan, ternyata seorang makeup artist ini berani dan menurut saya ya cukup baik gitu ya prosedurnya sehingga bisa membantu proses persalinan dengan lancar sepertinya. Betul, empatinya ada sebagai perempuan. Tapi ini juga perlu dicermati kebijakan dari pihak maskapai. Karena sebenarnya ketika perempuan sudah melewati trimester ketiga, seharusnya mulai dicek sehingga tidak bisa segampang itu untuk bisa melakukan penerbangan. Karena kan kembali lagi kepada urusan medis dan kesehatan sebenarnya untuk ibu hamil dan juga anak. Betulan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Vision Plus meluncurkan sebuah series bergenre olahraga yang berjudul Candy Caddy. Ya, ini series ini pemirsa menceritakan sebuah perjuangan perempuan untuk meraih mimpi walaupun pekerjaannya masih dipandang sebelah mata. Vision Plus resmi merilis original series terbarunya bergenre olahraga yang berjudul Candy Caddy. Serial ini bercerita perjuangan seorang mahasiswi bernama Yasmin yang mencari penghasilan tambahan untuk membiayai kuliahnya dengan bekerja sebagai seorang caddy di lapangan golf. Pesan moral yang ditampilkan dalam serial ini adalah mengangkat citra perempuan terutama para caddy yang masih dipandang sebelah mata dalam dunia golf dan membuktikan bahwa bisa meraih mimpinya. Dia itu from zero to hero, artinya karena masalah finansial dia harus melanjutkan kuliah dan harus mandiri membiayai kuliahnya sendiri. Akhirnya dia bekerja sebagai caddy. Di Candy Caddy karena highlight utamanya kita cerita tentang profesi caddy, pastinya kita juga berhati-hati untuk membungkusnya supaya tidak menimbulkan stigma-stigma yang negatif.
Mengangkat tema olahraga bukan hal yang mudah untuk disajikan oleh para sutradara dan pemain. Para talent kita kasih workshop yang sangat singkat, waktu itu cuma 3 bulan, tapi mereka sanggup untuk memukul bola seperti layaknya pemain golf yang udah lama main golf di lapangan. Tantangannya yang tadi pernah kita bilang itu tentang golf sih, karena ternyata golf tidak sesimpel itu. Kita harus latihan intens, kita ada workshop, kita harus keturun lapangan, dan bahkan salah satu tantangannya aku sama Gesta itu mesti workshop bareng sama caddy asli. Penasaran seperti apa kisahnya? Original series Candy Caddy sudah dapat disaksikan hanya di Vision Plus. Dari Jakarta, Lika Aprilani, Oki Mahendra, iNews melaporkan.